Bismillahirrahmanirrahim. An-namimatu utawi nerangaken namimah. Namimah itu adu domba. Namimah ialah adu domba. Ia utawi namimah iku naklu akwalin nasi, ngalih piro-piro omongan manusia. Iku naklu akwalin nasi, ngalih piro-piro omongan manusia. Au a'malihim, atawa piro-piro amal manusia. Au ahwalihim, atawa piro-piro tingkah manusia. Ilal ghairi maring liyane, ilal ghairi maring liyane, ala wajhil ifsadi, ning atase arah gawe kerusakan. Ning atase arah gawe kerusakan. Yang namanya namimah adu domba ialah pembicaraan dan perbuatan tingkah laku seseorang itu diada-adakan, lalu diadukan. Misalkan Lela, Rafael, Tiar lagi gabung bareng. Tiar sama Rafael diadu domba sama Lela. Tiar, Rafael itu orang seperti ini loh, tadi ngomong gini, hampir seperti gibah. Itu bahaya. Wal baisulan, bahasa baisu. Wal baisulan dorong, alaiha ning atase adu-adu. Alaiha ning atase adu-adu. Imma iradatus su'i, imma iradatus su'i, anak kalane ngarep akan ala. Ala itu apa? Jelek. Bahasa Jawanya jelek. Ala bahasa Sundanya goreng. Anak kalane ngarep akan ala. Bilman kuli kelawan perkara kang dialih. Anhu saking wong. Anhu saking wong. Supaya diadu-andu. Ustadz sama ustadz diadu-andu. Santri sama santri diadu-adu. Intinya apa? Supaya diadu domba pecah, supaya acak-acakan. Au idharu lan ngelahir akan seneng. Au idharul hubbi, au idharul hubbi lan ngarep akan seneng. Lil mankuli perkara kang dialih ilaihi maring wong. Lil mankuli perkara kang dialih ilaihi maring wong. Diadu-adu supaya pecah. Jangan sampai kita mempunyai sifat adu domba, sifat hati, penyakit hati. Awit takriju
awit tafrijo amrih weneh, atau awit tafrijo amrih bunga. Farha yufarihu tafrihan tafrihan. Amrih seneng. Fil hadisi ing dalam omongan. Senang yang adunya terus, ayo diadu domba, biar pecah, biar agama Islam pecah. Ustadz sama ustadz diadu terus, jangan sampai ngadu-ngadu. Supaya tahu yang ngaji itu syaratnya gampang ngaji itu syaratnya. Kalau ngajinya pengen bisa, syaratnya gampang. Yang penting ikhlas, tulus, niatnya tulus. Jadi jangan sampai ngaji karena terpaksa, ngaji karena dimarahin orang tua, ngaji karena supaya dapat jajan besar. Jadi ngaji tulus, benar-benar dari hati sendiri. Awil khaudu lan nambah omongan. Awil khaudu lan nambah omongan. Fil fuduli ing dalam lulungaan. Apa lulungaan? Berangkat, jalan-jalan, lulungaan. Tujuannya gabung supaya diadu domba. Makanya hati-hati, orang baik hati-hati. Orang melakukan kebaikan, orang di jalan Allah hati-hati. Banyak yang musuhin, dia tiba-tiba pengen ngaji, nyebarkan agama Allah. Itu cobaannya banyak. Cobaannya yang dekat jadi jauh, yang suka jadi benci. Orang bodoh nanti najong. Jadi harus kuat-kuat. Seorang guru tidak pernah meminta muridnya punya emas banyak. Seorang guru tidak pernah meminta supaya muridnya mobilnya bagus. Seorang guru tidak pernah meminta muridnya rumahnya gedong. Tapi permintaan guru cuma satu, waktu ngaji di pesantren tolong diamalkan. Jangan disimpan. Kenapa banyak orang pesantren ketika pulang ilmunya nggak manfaat? Karena cuma satu, kurang dekat sama guru dan ilmunya dijual belikan. Nanti Rafael, Andre, Lela, terus Tiar kalau udah punya ilmu jangan sampai ilmunya diperjualbelikan. Ada yang ngasih alhamdulillah, kalau nggak ada jangan sampai minta udah terus aja niat tulus, niat ikhlas, ngurukin, ngajarin anak-anak dan sebagainya. Nanti juga Allah yang bakal ngasih jalan rezeki. Kalau orang karena niat ibadah nanti dunia ikut, tapi kalau orang niatnya dunia bakal kewalahan. Kayak gambarannya orang nanam padi pasti dapat rumput, tapi kalau orang nanam rumput nggak bakalan tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau orang itu beribadah karena Allah, nanti dunia ngintil. Tapi harus sabar, godaannya besar. Rasulullah juga sama seperti itu, dibenci oleh paman-pamannya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Kata pamannya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu ingin hidup senang, pengen rumah bagus, syaratnya satu, tinggalkan ajaran yang telah disebarkan. Nabi Muhammad cuma jawab, andaikan tangan kanan itu dikasih gunung,
tangan kiri dikasih bumi, tidak akan meninggalkan ajaran yang diperintah oleh Allah. Sama kalian juga seperti itu. Nanti kalau punya ilmu, jangan sampai tergiur oleh jabatan, jangan sampai tergiur dengan angka uang, jangan sampai. Waladi yakufal insana, utawi piro-piro perkara kang nyegah opo aladi. Waladi yakufa, waladi yakufa utawi piro-piro perkara kang nyegah opo aladi, perkara kang nyegah opo aladi al insana ing manusia, anin nami mati saking adu domba. Iku ilmuhu ngaji, iku ilmuhu ngaji. Supaya terhindar dari adu domba, dari sifat namimah yang ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak bakalan tahu. Nanti di akhirat dituntut, ya soleh apa yang telah anda lakukan ketika di dunia. Saya ngajar ya Allah, saya ngajar tulus dan sebagainya. Tapi kenapa nggak berangkat? Ya, bukan salah saya sudah menasihati. Salah kalian, kenapa nggak dipakai ngaji? Toh dunia mah hidup sementara, gak bakalan lama. Mumpung masih kecil, gunakan manfaat hidupnya, jangan dipakai nyanyain. Ayo terus ngaji, sekolah ngaji terus diisi. Lelah, nggak ada yang lelah. Semua juga kalau pengen sukses lelah. Bi annaha kana satuhune namimah, bi annaha kana satuhune namimah iku tadau narik ila taqatu'i maring, ila taqatu'i maring perpecahan, ila taqati'u maring perpecahan, tu'i ila taqatu'i maring perpecahan. Wa iqadu nari adawati, lan ngarep akan, lan ngurup akan geni permusuhan. Lan ngurup akan, tahu ngurup akan enggak? Menyalakan. Kenapa sih pakai bahasa Jawa? Biar nanti kitab-kitab karangan ulama terdahulu tidak lepas. Lan ngurup akan permusuhan. Wastihqaqul iqabi, wastihqaqul iqabi, lan balik narik piro-piro siksa, lan balik narik piro-piro siksa. Tujuannya namimah adu domba ialah supaya menimbulkan perpecahan, tapi tanpa disadari. Contoh misalkan Rafael ngadu domba, sebenarnya itu merusak badan sendiri, nyiksa badan sendiri. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum setuhune luwih demen-demen sira kabeh, setuhune luwih demen-demen sira kabeh. Tahu demen enggak? Ilallahi maring Allah, ilallahi maring Allah, aladina utawi wong akeh, aladina utawi wong akeh,
ya lafuna kang pada demen sira kabeh, ya lafuna kang pada demen sira kabeh, wa yu'lafuna lan demen sopo Aladin, wa yu'lafuna lan den demeni mudah ileh lan den demeni sopo Aladin, wa inna abdodokum wa inna abgodokum wa inna abgodokum lan setuhune luwih benci sira kabeh ilallahi maring Allah, ilallahi maring Allah, wa inna abgodokum lan setuhune luwih benci sira kabeh ilallahi maring Allah iku almasauna wong pada gawe ala, iku almasauna wong pada gawe ala, bin namimati kelawan adu domba, bin namimati kelawan adu domba, al mufarriquna kang pada musuh sira kabeh, al mufarriquna pada musuhan sira kabeh, pada musuhan sira kabeh, bainal ikhwani antarane piro-piro dulur, antarane piro-piro dulur, bainal ikhwani antarane piro-piro dulur. Orang yang adu domba tidak pernah memandang mana ustadz, mana kiai, mana ulama, mana saudara. Kalau udah adu domba ya udah. Sebabnya adu domba ya ialah karena tidak suka, karena benci. Karena benci lalu diadu domba. Benci sama orang ini diadu domba, benci sama orang itu diadu domba. Maka Allah tidak suka kepada orang yang adu domba. Kalau omongan, dikasih omongan pasti dilebihin. Kalau dikasih uang pasti dikurangi. Tiar tolong sampaikan kepada Rafael bahwa besok ialah ngaji subuhnya jam 4:30. Nah, berangkat Tiar pasti ditambahin, tapi kalau nitip uang pasti dikurangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata, la yadkhulul jannata ora bakal manjing surga. La yadkhulul jannata ora bakal manjing surga namamun sopo wong adu domba, namamun sopo wong adu domba. Orang yang suka adu domba itu nggak bakalan masuk neraka, nggak bakalan masuk surga. Ada dua siksaan yang di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Siapakah? Yang pertama ialah anak durhaka kepada orang tua. Kalau anak durhaka kepada orang tua itu siksaannya double. Ialah di dunianya dapat siksaan, di akhiratnya dapat siksaan. Dan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya kalau Tiar punya salah ke orang tua, cepat minta maaf. Rafael punya salah ke orang tua, cepat minta maaf. Jangan sampai keliru. Kalau guru dicium bolak-balik, orang tua nggak pernah nyium, itu keliru tuh namanya. Jangan sampai keliru. Kalau punya salah sama orang tua, mumpung orang tuanya masih hidup, cepat minta maaf sebelum orang tuanya nggak ada. Diceritakan zaman dahulu ada orang sholatnya rajin, sodakonya rajin,
sholat malamnya nggak pernah ketinggalan, anak-anaknya hafal Al-Quran, istrinya rajin baca Al-Quran, tapi hidupnya sengsara. Ketika diteliti oleh ulama, ternyata keluarganya punya masalah sama orang tua dan belum minta maaf kepada orang tua. Anak kalau durhaka sama orang tua, baca Al-Qurannya nggak bakal diterima, sodakonya nggak bakalan diterima, zakatnya, puasanya. Jadi jangan sampai kita punya salah sama orang tua nggak langsung minta maaf. Minta maaf sama orang tua, minta doanya, terutama jaroh nih. Sebelum adabnya jaroh, sebelum berangkat jaroh ke para wali Allah, jaroh dulu ke orang tua. Jangan sampai orang tuanya nggak pernah dijarohin, malah jarohnya ke yang jauh-jauh. Jangan sampai orang tuanya nggak pernah ditengokin, tapi berangkatnya yang jauh-jauh. Doanya wali nyangsang di langit. Kenapa? Karena tidak jaroh dulu kepada orang tua. Adabnya dipakai, ada tata caranya, nggak sembarangan aja. Sepinter-pinternya guru, kalau durhaka sama orang tua nggak bakalan manfaat, ilmunya nggak bakalan manfaat. Doa orang tua itu mustajab, jangan dikira. Makanya orang tua hidup jimat, mati keramat. Makanya kalau punya salah langsung minta maaf orang tua. Orang tua mah marah juga, marah bohong ya. Rafael, Tiar, kalau punya salah sama orang tua minta maaf. Mak, minta maaf lamun boga salah. Doakeun supaya ngajinya cepat kepaham, supaya guruna diberi kesabaran, rezekina loba. Gitu. Al-kibru utawi bab sombong. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi wajibu.